Shalom, selamat malam kepada kita semua. Bagi kita yang berada di rumah pada malam ini, hari ini merupakan hari kita di mana kita akan berdoa bersama-sama, yaitu mesbah doa kita. Jadi saya berdoa agar Roh Kudus yang menolong kita dalam kita berdoa pada malam ini. Selamat datang, dan kami ingin merakamkan ribuan terima kasih karena kesetiaan Anda untuk bersama-sama dengan BM Central City berdoa bersama-sama. Sebelum itu kita akan datang kepada Tuhan dalam doa, dan saya akan membaca satu petikan daripada firman Tuhan sebagai dasar doa kita pada malam ini. Mazmur 15 berkata dalam ayat 1. Mazmur 15 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan, kata Daud, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dan tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ayat yang keempat, yang tidak memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, Daud berkata, tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya berdoa agar jika kita mempunyai kriteria orang-orang seperti itu, saya berdoa agar Tuhan terus memberkati hidup kita. Jika kita tidak memiliki kriteria seperti orang yang Daud maksudkan, marilah kita datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni kita. Mohon Tuhan memaafkan kita, dan datang kepada Tuhan menyesali perbuatan-perbuatan kita. Karena ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang suci, hati yang berkenan di hadapan Tuhan, dikatakan dalam ayat yang terakhir, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah hidupnya. Okay? Dan doa-doa kita juga akan didengar dan diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami menyerahkan pribadi kami pada malam ini Tuhan. Ketika kami datang bersama-sama di mesbah doa malam ini, Tuhan, Engkau melihat, menilai hati kami. Jika hidup kami, kami tidak benar di hadapan-Mu, melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik terhadap manusia di sekeliling kami, Tuhan ampuni kami. Maafkan kami Tuhan. Sembuhkan kami. Pulihkan kami. Jadikan kami orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, yang mempunyai tangan yang tidak bercela, yang akan memberkati orang senantiasa dalam hidupnya. Dan ketika kami Tuhan memiliki kriteria seperti itu, dikatakan firman Tuhan, kami tidak akan goyah, dan Tuhan akan memberkati kami dan mendengarkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan, ketika kami datang pada malam ini dengan hati yang kudus, hati yang suci, hati yang berkenan di hadapan-Mu, Engkau mendengar doa-doa kami dan memberkati doa dan permohonan kami. Haleluya, haleluya. Ketika jemaat-Mu berdoa pada malam ini dengan kesungguhan hati mereka Tuhan, marilah Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa mereka. Terpuji dan nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, ya Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu, Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Oh firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu penolong hidup kami, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya Yesus. Hidup ini hanya sekali ya Tuhan. Ajar kami untuk melekat di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sebab firman-Mu lah yang kekal untuk selama-lamanya. Engkau Allah yang kekal pada diri-Mu sendiri. Engkau Allah yang ada pada diri-Mu sendiri. Engkau Allah yang cukup pada diri-Mu sendiri ya Tuhan. Kami ini manusia yang lemah Tuhan, yang bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kashatsakarabashita. Hurabakashatsakarabashita. Jemaat yang sekarang tengah mendengar, angkat suaramu. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Hashatakashidada. Hurabakashita rarararabashida. Hirabashata rarararararara. Hirabakashata karararararara. Hirabashata karararararara. Firman-Mu ya Tuhan. Rasanya Bapa, Tuhan, sentuh hati kami Bapa, berbicara terus dengan roh kami Bapa, supaya kami akan ada satu keintiman yang sangat intim dengan Engkau ya Bapa. Kami ingin mendengar suara-Mu ya Bapa. Kami ingin mendengar suara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara dan saudari yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan adalah semestinya untuk kita yang sudah mengenal Dia dan menerima Dia sebagai juru selamat. Saat kita memuji menyembah Tuhan, mungkin Anda tidak pandai bernyanyi, mungkin Anda tidak ada talenta memainkan alat musik. Tapi saat Anda berdiam dalam hadirat Tuhan, yakin dan percaya, roh kita tengah berkoneksi dengan Dia. Dia tengah bercakap dengan kita. Sabar, sabar, dan sabar. Kita akan dengar, kita akan mulai menikmati dan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Jemaat sudah siap untuk
mendengar firman Tuhan, sebelum kita melakukan bahan doa kita, marilah kita sama-sama mendengarkan satu perkongsian yang singkat sebelum kita berdoa. Terlebih dahulu, di mana saja Anda berada pada saat ini. Mungkin ada yang berhadapan dengan smartphone, television, laptop, ataupun smart TV. Diberkatilah mereka yang mendengar. Yakin dan percaya firman yang kita akan dengar, bahan doa yang kita naikkan, kita lakukan dengan iman kita. Karena kami percaya the best is yet to come. Haleluya. Haleluya. Sudah siap jemaat? Mari bersama-sama dengan kita akan buka dalam petikan, dalam firman Tuhan yang diambil daripada Alkitab versi Indonesia. Yang dipetik daripada Matius bab 13 ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-23. Saya ulang semula. Oke, Anda boleh guna smartphone. Oke, kita relax, kita menerima hadirat Tuhan, kita ingin menerima suatu firman yang memberi kita kehidupan, makna kehidupan. Saya ulang semula dalam Matius bab 13 ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-23. Pada ayat yang ke-18 dia berkata begini. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan syurga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Pada ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sama-sama kita jemaat pada ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu. Amin. Dan mengerti. Amin. Dan karena itu ia berbuah. Haleluya. Amin. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tema yang saya akan bawa pada malam ini adalah saya adalah benih yang berkualiti. Mari kita kata bersama-sama, yang setengah menonton sekarang, yang tengah bersama-sama kita dalam mesbah doa, katakan, saya adalah benih yang berkualiti. Kenapa saya guna perkataan saya? We speak life. We speak life ourselves. Kalau Anda ingin melihat satu berkat yang melimpah dalam hidup kita, we speak positive to ourselves. Haleluya. Sebelum itu, apakah itu benih? Benih itu adalah firman Tuhan. Saya ulang semula. Benih yang dimaksudkan dalam firman ini adalah firman Tuhan. Ada 4 kategori, tapi sebelum itu, pada mesbah doa yang lepas, saya sangat diberkati dengan firman yang dikongsikan oleh Brother Joshua yang menceritakan tentang ranting dan juga pohon dahan. Dan satu istilah yang saya sangat tertarik adalah perkataan melekat. Kalau ranting itu tidak melekat pada dahannya, pasti ranting itu tidak akan menghasilkan sebarang buah, malahan daun-daun yang jelas. Bila dia tidak menghasilkan apa-apa, maka dia akan mati. Satu message yang sangat dalam yaitu melekat. Melekat. Dan pada hari yang lepas juga, kita telah mendengar khotbah yang disampaikan oleh Pastor Ding yang menceritakan adakah imam di keluarga kita. Adakah imam di keluarga kita. Nah di sana dia tekankan bahwa karena memenangkan dia adalah Father's Day. So dia mentekankan, fokuskan kepada bapak-bapak yang ada
pada saat ini untuk menjadi imam untuk keluarga. Mereka harus kuat dan tinggal dalam firman Tuhan untuk memimpin keluarganya. Dan bila kita dengar, balik kita lihat, dan hari ini, puji Tuhan, haleluya, kita mau tahu bagaimana kita ingin melekat dan bagaimana kita menjadi imam yang hebat untuk keluarga. Dasarnya adalah firman Tuhan. Ulang semula, dasarnya adalah firman Tuhan. Bagi kamu yang tengah mendengar, suami, istri, anak-anak, sepupu, saudara, dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Bila firman Tuhan kita hebat, maka kita punya keintiman dengan Tuhan makin erat. Saat firman Tuhan itu hebat dalam hidup kita, kita akan menjadi imam yang luar biasa untuk keluarga kita. Sebab saya selalu percaya, the best is yet to come. Kenapa asik saya kata perkataan the best is yet to come? Kalau Anda ingin melihat future kamu adalah future yang sangat indah, hanya ada dalam Tuhan. Haleluya. Ada 4 kategori jemaat yang dapat kita pelajari daripada firman ini. Sudah siap jemaat? Mari kita dengar. Kategori yang pertama, yaitu benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dan kamu tahu di mana kita? Di pinggir jalan itu adalah representing jemaat. Oke? Dan apakah yang dimaksudkan dengan kategori yang pertama, yaitu benih yang ditaburkan di pinggir jalan? Di sini nyatakan adalah jemaat yang mendengar firman tetapi tidak mengertinya. Saya ulang semula. Jemaat yang mendengar firman tetapi tidak mengertinya. Saya berikan contoh supaya kita dapat gambaran apa yang dimaksudkan dengan kategori yang pertama ini. Dia kata ke sini, mereka mendengar firman Tuhan, namun firman Tuhan yang disampaikan itu tidak masuk ke dalam hatinya. Sehingga iblis, I don't like him. Iblis dengan mudahnya dia merampaskan firman itu. Contoh yang kedua sebelum bagikan adalah firman Tuhan masuk telinga kiri, telinga kanan. Ini biasa kita dengarkan. Masuk sebelah kiri, keluar sebelah kanan. So, firman Tuhan masuk di telinga kiri, lalu keluar telinga kanan. Barangkali karena mereka telah mengeraskan hati mereka, atau tidak mengerti arti firman Tuhan yang disampaikan dalam khotbah, atau bahkan mereka menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak penting dalam kehidupan mereka. Wahai muda-mudi, pengalaman saya melihat pada saat ini, kadang-kalanya bila Anda pergi ke gereja, bukan hanya muda-mudi saja, saya letakkan semua golongan. Ada kalanya bila kita pergi ke gereja, kita hadir, tetapi kita fokus kepada WhatsApp, kita fokus kepada Facebook. Saat kita mendengar firman Tuhan, bila saat kita tidak mengerti, maka kita buat keputusan untuk membuat keputusan sendiri. Dengan cara apa? Well, kasih keluarga smartphone, enjoy apa yang you nak dengar. You go WhatsApp, layan kawan-kawan kita. Ini peringatkan saya selalu. Haleluya. Kategori yang kedua. Are you guys ready? Haleluya, Tuhan itu luar biasa. Yang kamu tengah mendengar sekarang, I'm telling you right now, be serious in the Lord. You want to see blessing? Be serious in the Lord. Kalau Anda ingin melihat anak-anak Anda luar biasa, wahai setiap orang yang tengah mendengar, lihat pada kategori keempat nanti. Tapi sebelum itu, dengar kategori yang kedua. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatuan. Saya ulang semula. Yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatuan. Apakah yang dimaksudkan dengan kategori yang kedua nih? Jemaat yang segera menerima firman Tuhan, tetapi ada tetapi ke sana, tidak kuat bertahan. Kenapa? Karena tidak berakar. Saya langsung mulai. Kalau Anda ada pen, tulis. Jemaat yang segera menerima firman, terlampau cepat menerima Tuhan, tetapi tidak kuat bertahan. Oh, dia sudah lost dalam battle karena tidak berakar. Saya berikan contoh supaya kita dapat faham apakah yang dimaksudkan dengan kategori kedua ini. Mereka yang mendengar firman Tuhan dengan baik tetapi tidak mengaplikasikan dalam kehidupan,
sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Pernah dengar istilah ini? Mereka mendengar, mereka pendengar yang baik, tetapi mereka coba untuk tidak mau apply dalam hidup mereka. Kenapa? Mungkin soalan itu saya boleh ajukan kepada kita. Jawaban itu pasti ada pada Anda. Contoh yang kedua saya boleh berikan. Memiliki semangat yang begitu besar, tetapi semangat yang belum teruji. Macam mana saya nak bagi contoh? Pada asalnya kita berkobar-kobar melayani Tuhan, berkobar-kobar melakukan sesuatu. Tapi bila badai datang, dicabar iman kita, kita mula, dikatakan apa? Segera murtad, berpaling daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan itu sungguh baik. Dua benih Tuhan telah jelaskan. Kategori yang ketiga, benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Semak duri. Kalau kamu yang pernah balik kampung ni, bila kena duri sakit kan? So, benih yang ketiga, kategori jemaat yang ketiga adalah benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Apakah yang dimaksudkan dengan kategori ini? Jemaat yang tidak dapat menahan segala tentangan. Saya ulang semula. Jemaat yang tidak dapat menahan segala tentangan dalam meresponkan firman Tuhan. Saya berikan contoh. Contoh yang mudah untuk kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan kategori ini. Yaitu mereka yang mendengar firman Tuhan, tetapi iman mereka tergugat saat menghadapi masalah. Dalam dunia ini tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Masalah kecil, masalah besar, itu namanya masalah. Tentangan yang kedua lagi cabaran. Dan yang ketiga, kepentingan diri. Ini adalah contoh-contoh yang saya boleh berikan. Pada saat mereka mendengar firman Tuhan, mereka menerima firman Tuhan, tapi iman mereka sudah mula goyah. Bila ada masalah keuangan, mereka sudah mula lupakan Tuhan. Bila iman mereka dicabar oleh mungkin orang di luar sana, mereka sudah mula iman mereka sudah tergoyah. Saat mereka mendengar bahwa kawan mereka naik pangkat, kawan mereka beli rumah besar, kereta besar, kita pun mula mencari kekayaan dunia. Sehingga kita lupa bahwa segala yang kita miliki hari ini adalah milik Tuhan. Dia beri, Dia berikan. Dia akan berikan mengikut waktunya. Ada amin yang tengah mendengar sekarang. Haleluya. Kalau yang tengah mendengar sekarang, give me 5 kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anakmu. Kalau anak-anak bersama dengan kamu, bawa mereka dengar, berikan mereka dengar firman Tuhan ini. Sebab mereka adalah generasi muda yang harus menjadi hebat untuk Tuhan. Jangan berikan mereka ruang untuk menonton YouTube, beri ruang melepak dengan kawan dia. Bawa mereka bersama-sama dengan kamu. Biar dia dengar firman Tuhan. Biar fikiran mereka, hati mereka dipenuhi dengan firman Tuhan. Sewaktu saya melakukan mesbah doa bersama dengan keluarga, satu istilah yang sangat tertarik di hati saya adalah sukses itu datang bila kita setia dengan Tuhan. Dalam Amsal, saat tidak perlu kita mengejarkan apa, kita lakukan apa yang kita harus lakukan. Bila kita setia dalam Tuhan, saya sungguh percaya kita diberkati dengan melimpah. Haleluya. Dan benih yang keempat, ini yang kita nanti-nantikan. Benih yang sangat best. Saya sangat suka benih ini. Dan benih ini ditabur ke tempat yang sangat-sangat sesuai. Dan sewaktu saya mempersiapkan firman ini, saya selalu katakan bahwa saya adalah yang itu. Mau tahu apa yang itu? Yaitu benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Haleluya. Poin yang keempat, kategori yang keempat, benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Katakan dengan diri kamu, jangan cakap dengan sebelah kiri kanan, katakan diri kamu, saya adalah tanah yang baik. Oh Tuhan, saya adalah tanah yang baik. Benih apa saya terima, saya akan menjadi subur. Tanah ini akan menyuburkan benih itu. Dan benih yang saya akan terima adalah firman-Mu akan mula expand, dan expand. You have become more matured dalam Tuhan.
Apakah yang dinyatakan dalam kategori ini? Dia kata jemaat yang mendengar firman. Number 2, mengerti dan berbuah. Ada 3 sana. Dia mendengar, dia mengerti, dan dia berbuah. Saya berikan contoh. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti akan firman itu sehingga mereka menjadi orang Kristen yang berakar. Sewaktu saya mau letak perkataan orang Kristen itu agak menyeramkan sedikit. Sebab kadang-kadang orang Kristen hari ini kita lihat di manakah kategori kita. Adakah kita yang berakar atau yang tidak berakar? Bertumbuh dan pada akhirnya berbuah. Mungkin pada saat ini jemaat mungkin bergumul. Bagaimana saya ingin mengerti firman Tuhan? Karena saya rasa saya masih lagi muda dalam firman Tuhan. Saya mungkin kurang intelektual dalam firman Tuhan. Yang pertama, belajar untuk berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus. Berkata-kata dengan dia. Isi hati kita dia dengar. Tuhan mendengar. Apa yang kamu mau Tuhan? Berikan saya hikmat. Berikan saya pengertian untuk memahami isi hati Engkau ya Tuhan. Saya mau bertumbuh ya Tuhan. Saya mau jadi tanah yang baik ya Tuhan. Saat Anda berdoa, pasti Tuhan akan membuka jalan. Dan dia akan menghantar orang-orang yang tepat untuk mengajar dan membuat Anda memahami akan firman itu. Bagaimana mengertikan lagi? Anda boleh berjumpa dengan leaders, Anda boleh berjumpa dengan pastors, ataupun Anda mungkin ada community yang kecil, di mana kadang-kadang sekarang ini sudah ada satu budaya namanya workplace ministry, ataupun di mana saja pelayanan kelompok, sel, sebagainya, ataupun kita mendengar khotbah daripada online, ataupun kita berkunjung ke gereja tempat-tempat yang lain, sebab kita mau mengerti firman Tuhan. Sebab saat kita mengerti firman Tuhan, kita sebenarnya tengah mendalami hati Tuhan. Bila saya lihat firman Tuhan ini, bukan hanya menyediakan mezbah ini, sewaktu saya berdiam, ambil waktu merenung firman Tuhan, saya berkata, kenapa banyak sangat hati Tuhan ke sini? Sebenarnya apa yang dia nak sampaikan kepada kita? Dan sewaktu saya membaca firman dalam Amsal, terlalu banyak benda yang saya pelajari. Dalam Yohanes bab 15 ayat keempat, dia berkata begini. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Wah, saya suka firman Tuhan ini. Ini adalah suatu Tuhan impikan. Tuhan mau. Dia kata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saya petik daripada Yohanes bab 15 ayat yang keempat. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ini adalah kaitan dengan mezbah doa pada minggu yang lepas kita telah dengar. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Perkataan yang terakhir dia kata, jikalau. Perkataan jikalau itu adalah satu optional. Sama ada you nak tinggal dalam dia ataupun tidak. Tetapi firman Tuhan ini sangat-sangat jelas. Dia impikan kita tinggal dalam dia dan dia tinggal dalam hidup kita. Firman Tuhan itu adalah hidup. Bagi kamu yang sedang mendengar pada saat ini, jangan kita hanya perlu ada Alkitab dalam bentuk physical ataupun smartphone dalam apps. Hanya sebagai aksesoris membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen. Salah satu advantage kita adalah kita tahu rahasia kerajaan syurga. Saat kita mendalami firman Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang dia harus berikan kepada kita. Renunglah firman Tuhan siang dan malam. Kalau Anda ingin melihat perniagaan Anda luar biasa, pendidikan anak-anak Anda luar biasa, pelayanan Anda luar biasa. Saya suka guna perkataan luar biasa. Kita adalah anak-anak Tuhan, bila anak-anak Tuhan kita ini luar biasa, maka kita adalah anak yang luar biasa. Sewaktu jika bayangkan kalau anak kamu
bercakap dengan seorang, let's say lah anak kamu bercakap dengan bapak dan itu ibu. Dia kata begini, "Bapak, kamu adalah bapak yang luar biasa." Well, kepada bapak yang baru menyambut hari bapak minggu lepas, how you feel jika anak kamu sudah mulai mengatakan, "Bapak adalah seorang Superman, Batman," apalagi itu. Banyak betul istilah Marvel. Dia adalah luar biasa. Anda adalah bapak yang luar biasa. Kalau seorang ibu, bila anak kamu pergi ke dapur, dia kata, "Mak, makanan mama masak luar biasa." Saya rasa makanan itu penuh dengan air masin nanti. So kenapa? Ibu hanya mau dengar perkataan daripada seorang anak. Bila dia terima perkataan ini, terus terang saya kata, masakan mereka menjadi marvelous. Minggu lepas saya masak 3 menu. Semuanya perkataan cinta-cinta. Kenapa cinta? I love Jesus. If you love Jesus in your life, I'm telling you one thing. God will always with you all the time. God is good all the time. Sebagai penutup, saya sungguh diberkati. Saya merasakan Tuhan sungguh-sungguh mencintai saya. Dan semua yang ada di sini, malah jemaat yang tengah mendengar, yakin dan percaya, I'm telling you right now, Tuhan mencintai Anda dan sesi keluarga. Never give up. Never give up. Renung firman Tuhan. Kenapa? Dalam 2 Timotius bab 3 dan ayat 16. Jangan marah firman Tuhan. Kenapa? Dia kata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Kalau firman kata jangan minum, maka janganlah marah pula. Sebab dia mengajar, jangan minum. Baru minggu lepas kan saya baca tentang itu. Oh bahaya. Dalam firman Tuhan sudah beritahu, jangan minum. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Bila Anda baca firman Tuhan tiba-tiba, ayah saya ada lakukan benda ini. Tapi kita buat keputusan untuk tidak mau. Itulah benih yang kedua tadi itu. Benih yang ditabur di tanah perbatuan. Tidak mau terima perubahan. Selalu berkata dia benar, dia benar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dikatakan sini, untuk memperbaiki kelakuan. Kalau setiap hari Anda merenung firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, tidak perlu kita kata dengan kawan kita, saya sudah berubah kah? No need. Kawan kamu akan berkata, kenapa kamu ini lain daripada yang lain? Dan kamu akan mulai menginjil. Because why? That secret you already know. Anda sudah tahu rahasia itu. Dan yang terakhir, dia mengatakan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada amin yang tengah mendengar sekarang. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau Anda ingin melihat sukses, maka jadilah tanah yang baik. Haleluya, haleluya. Tuhan itu sungguh luar biasa. Diberkatilah mereka yang mendengar firman Tuhan. Dan saya sungguh yakin dan percaya, saat Anda mendengar firman Tuhan ini, akan ada satu kerinduan untuk sentiasa merenung firman itu. Tidak faham, tanya Tuhan. Tuhan akan pimpin Anda semua. Haleluya. Diberkatilah mereka yang mendengar. Terpujilah. Hanya Tuhan saja yang layak disembah, dipuji. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Terima kasih di atas firman Tuhan yang kita sudah dengar. Belajarlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, dan jalanilah firman Tuhan. Pasti kita akan mengalami berkat-berkat daripada firman Tuhan. Okay. Nah, sebentar kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Perkara doa yang pertama yang kita akan doa pada malam ini ialah kita doakan negara kita, yaitu negara Malaysia ataupun kerajaan kita. Kita bersyukur karena kita kita hidup di sebuah negara yang aman, yang tentram dan damai, dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan kita khawatir. Kita bersyukur karena negara kita diberkati Tuhan.
Dan pada malam ini kita akan berdoa, menyerahkan beberapa perkara kepada Tuhan. Apa yang ada di negara kita. Yang pertama, kita berdoa menyerahkan Menteri Kesehatan. Okay. Menteri Kesehatan yang menangani krisis pandemik COVID-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia ini, terlebih lagi juga terjadi di negara kita. Kita berdoa agar Tuhan memberikan Menteri Kesehatan ini hikmat dalam mengatur strategi untuk merawat, untuk mengekangkan pandemik ini untuk terus merebak. Kita berdoa menyerahkan juga para frontliners, baik para polis, para dokter, juru rawat, dan barisan di hadapan yang terlibat secara langsung yang sedang merawat pesakit positif COVID-19 ini. Kita berdoa menyerahkan pihak PDRM, bomba, rela dan sebagainya, dimanapun mereka berada. Okay. Dalam mereka mengadakan sekatan jalan raya, mereka juga dipelihara. Okay. Kita berdoa untuk juga kawasan-kawasan yang masih dalam zon jingga ataupun zon yang masih ada kes-kes COVID-19 ini. Kita berdoa agar suatu hari nanti negara kita, tempat-tempat ataupun kawasan-kawasan yang ada di seluruh negara ini akan terus menjadi hijau, bebas daripada COVID-19 ini. Kita berdoa menyerahkan penularan COVID-19 ini agar Tuhan campur tangan supaya tidak akan berlaku penyebaran virus-virus ini lagi. Okay. Dan kita berdoa untuk negara kita, terlebih lagi Perdana Menteri kita. Okay. Kita berdoa agar Perdana Menteri kita dalam keadaan yang baik, sihat. Okay. Ketika dia pergi melawat tempat-tempat, kita berdoa mohon perlindungan daripada Tuhan. Dan kita berdoa menyerahkan barisan kabinet yang ada. Serahkan juga ahli parlimen, majelis MP, member of parlimen yang ada di negara kita, agar mereka dapat bekerjasama dengan baik dalam mentadbir mengurus negara kita ini. Haleluya. Dan kita juga berdoa agar ekonomi negara kita juga akan semakin hari semakin pulih. Okay, oleh kerana COVID-19 ini, pandemik COVID-19 ini, ada beberapa keuangan yang harus mengalir daripada simpanan negara kita. Tapi kita berdoa, mulai hari ini, mulai minggu ini, mulai bulan depan, mulai tahun-tahun yang seterusnya, akan ada pemulihan ke atas ekonomi negara kita. Kita doakan juga Menteri Keuangan kita, agar Tuhan memberikan dia hikmat dalam mengatur strategi-strategi yang baru dalam memulihkan ekonomi negara kita. Haleluya, haleluya. Kita terus berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada Menteri Pendidikan. Kita sudah melihat beberapa sekolah sudah dibuka, murid-murid pun sudah mulai kembali ke sekolah, dan ada para pelajar-pelajar yang masih berada di rumah. Dan kita berdoa menyerahkan Menteri Pendidikan agar juga Tuhan berikan mereka hikmat kecekapan dan kepandaian dalam mengatur, dalam membuat strategi pelan-pelan ke depan untuk pendidikan anak-anak kita. Kita juga berdoa menyerahkan juga baik negeri Sarawak. Okay, kita akan mengadakan pilihan raya negeri pada pilihan raya negeri yang ke-12 dalam beberapa tempoh yang terdekat ini. Kita berdoa agar Tuhan juga yang akan menentukan masa yang sesuai. Okay. Dan juga Tuhan akan juga menyediakan pemimpin yang tepat yang dipilih Tuhan untuk berdiri menjadi calon YB yang ada di negeri kita. Okay, kita terus berdoa agar Tuhan menyediakan pemimpin yang tepat. Dan seterusnya untuk negara kita, dan juga kita berdoa agar Tuhan memberkati pihak pegawai seluruhan raya pilihan raya. Okay, agar mereka juga dapat menguruskan tugas-tugas, menjalani tugas-tugas mereka dengan baik tanpa ada perkepayaan tidak diingini. Haleluya. Dan
Untuk ini kita akan minta saudara kita Pastor Abul berdoa untuk negara kita. Kita tunduk kepala kita doa. Mari kita Haleluya. berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Khususnya kami berdoa untuk firman-Mu yang kami sudah dengar, supaya ini menjadi satu benih yang hidup di dalam hati kami Tuhan Yesus. Begitu juga untuk seperti Raja Daud, Engkau memberkati kami yang percaya kepadamu, bagaimana Raja Daud yang memanggil namamu, begitu juga kami sampai pada saat ini. Begitu juga Engkau memberi satu perumpamaan benih-benih yang Kau ditabur di antara-antara yang berbatu-batu, baik pun di mana tempat ada tanah-tanah yang tidak baik. Tetapi saya serahkan dalam tangan-Mu supaya Engkau menabur firman-Mu dalam hati kami, supaya kami dapat menghasilkannya dengan 100 kali lipat. Engkau bersama-sama kami pada saat ini, khususnya kami berdoa supaya kami mengerti dari firman-Mu. Begitu juga untuk kami berdoa untuk negara kami, baik khususnya kami berdoa untuk apa yang hamba-Mu memberi untuk perkara-perkara didoakan, baik pun orang yang memimpin di negara ini, baik pun yang sakit. Kami percaya bahwa ini ada satu penyakit yang Kau berikan kepada kami dari sejak dulu, dari Adam, dari Musa mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir, dan sampai mereka habis karena dibunuh, karena kutukan-kutukan, karena mereka tidak percaya kepadamu. Pada saat ini saya serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, supaya Engkau memberi kami sadar, supaya kami percaya bahwa ini ada satu tanda-tanda Engkau tidak lama datang ke dunia ini, dan masa dan waktunya Engkau tidak memberi. Tetapi kami, supaya kami siap sejak menanti kedatangan-Mu, supaya kami jangan kami karena cobaan yang sudah-sudah ini. Begitu juga untuk segala yang perkara yang kami didoakan. Kami minta Engkau supaya yang memimpin negara, baik pun segala doktor yang memimpin, baik pun segala yang kami perlu yang pada saat ini, baik pun menteri-menteri kesehatan, baik pun menteri pelajaran, saya di dalam tangan-Mu, baik pun di Semenanjung, baik pun Sabah Sarawak, saya serahkan di dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberi ini luar biasa untuk kami Tuhan Yesus, supaya Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, karena Engkau bersama-sama kami pada saat ini, supaya apa yang kami belum mengerti apa-apa, saya minta Engkau memberi hati kami terbuka untuk-Mu, supaya Roh Kudus-Mu bekerja, supaya Engkau memimpin kami Tuhan Yesus. Orang yang belum mengenal, tetapi Engkau memberi mereka terbuka mata rohani mereka, supaya mereka takut kepadamu Tuhan Yesus. Ini yang janji-janji-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Begitu juga untuk yang memimpin kami di masa-masa depan ini, baik pun segala penyakit, saya minta Engkau supaya Engkau menghapuskan ini di kawasan-kawasan kami, baik pun di tempat-tempat yang belum kami mengerti apa-apa, tapi saya serahkan di dalam tangan-Mu, supaya Engkau memulihkan ini dengan secepatnya, supaya kami minta Engkau campur tangan. Begitu juga untuk kerja yang memanggil nama-Mu. Begitu juga pada saat ini saya serahkan di dalam tangan-Mu, supaya kami berkati, baik pun apa yang kami perlu pada saat ini. Begitu juga untuk Sarawak, supaya Engkau memberkati, baik pun politik-politik yang masa depan ini. Biarpun kami tidak tahu apa-apa, kami campur tangan Tuhan Yesus. Engkau membentuk, supaya Engkau memberi bagaimana kehendak-Mu di Sarawak ini. Saya mau Engkau campur tangan Tuhan Yesus. Engkau membentuk siapa yang memimpin di kawasan Sarawak ini, baik pun di Malaysia. Kami mau Engkau campur tangan, supaya Sarawak ini dipulihkan, baik pun ekonomi, baik pun dalam segala apapun, baik pun yang memerintah kami minta Engkau memberkati semuanya. Apa yang kami tidak katakan, tetapi Engkau tahu semuanya. Kami minta Engkau satu persatu, supaya ini menjadi nyata dari Engkau sendiri Tuhan Yesus, karena Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang awal dan akhir. Tetapi saya minta Engkau bersama-sama kami pada saat ini, baik pun dari sekarang sampai Engkau datang kedua kali dan menyelamatkan umat-umat pilihan-Mu, supaya kami dapat diselamatkan, baik pun yang akan datang ini, supaya kami bersama-sama Engkau di dalam Firdaus. Engkau menyertai kami Tuhan Yesus, baik pun hari ini, baik pun besoknya, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Haleluya. Haleluya. Paulus berkata dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat
18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang yang kudus. Untuk itu kita akan berdoa menyerahkan pelayanan misi dan penginjilan BEM Sarawak. Ada permohonan doa daripada BEM Sarawak untuk kita doakan. Saya akan bacakan daripada pusat BEM Sarawak. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan atas kasih-Nya yang sangat besar bagi kita. Walaupun dunia ini dilanda coronavirus sehingga pelayanan misi dan penginjilan kita terbantut, tetapi kita tetap memuji Tuhan atas pelindungannya buat kita semua, terutama bagi penginjil dan misioneri kita yang berada di luar kawasan pelayanan mereka dan tidak sempat kembali sebelum PKP yang dikeluarkan oleh kerajaan kita. Puji Tuhan, setelah PKP dilonggarkan, maka dapatlah mereka kembali ke tempat pelayanan mereka dengan selamat. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita berdoa menyerahkan misionaris kita yang berada di luar negara. Permintaan doa untuk malam ini ialah berdoalah bagi Pastor Doris Saban Balang, yaitu misionaris BEM Sarawak yang melayani di Kambodia. Dia seorang di Kambodia. Doakan untuk perlindungan dan keperluan seharian beliau. Karena dia tidak bebas untuk keluar, supaya Tuhan memberkati dia. Wah, ini kita perlu berdoa menyerahkan pastor ini agar Tuhan melindungi dia, membukakan jalan-jalan yang baru ketika dia melayani di Kambodia. Dan yang kedua, doakan bagi keperluan bangunan yang belum siap di tempat pelayanan Pastor Doris Saban ini yang ada di Kambodia ini. Ya, kita perlukan doa. Ini memerlukan doa dan juga dana ataupun keuangan untuk membangunkan bangunan yang dipersiapkan ini. Dan yang ketiga, doakan kerjasama lembaga misi BEM Sarawak dengan GKII Indonesia dengan nama yang kami cadangkan, yaitu Mission One for Borneo. Saya ulang sekali lagi. Ini kerjasama di antara BEM Sarawak dengan GKII, yaitu nama yang mereka cadangkan ialah Mission One for Borneo. Mission One for Borneo, yaitu dengan tujuan menjangkau suku bangsa di Borneo. Wah, ini luar biasa. Terutamanya di kawasan Kalimantan Tengah dan Selatan. Kita dipahamkan ada beberapa penginjil-penginjil yang sudah diutus ke Kalimantan Tengah dan Selatan. Dan ini nama-nama mereka berikan untuk kita doakan. Yang pertama yaitu Pendeta Anis Ruspa. Jadi Pendeta Anis Ruspa ini disponsor ditaja oleh BEM Bahasa Kayan Puju 3 Miri. Dan yang kedua yaitu Pendeta Masmur yang ditaja oleh BEM Bukit Kenada Bahasa Malaysia Miri. Dan yang ketiga yaitu penginjil Barlansius Charlianto. Ini ditaja oleh ada teman-teman kita dari Malaysia yang bekerja di Brunei, yaitu di Temburung, Brunei. Mereka ini kumpulan ini yang menaja Pastor Barlansius ini. Dan yang keempat yaitu penginjil Erikson. Penginjil Erikson ini ditaja oleh BEM Long Lawan, BEM Tegulang, Belaga. Jadi kumpulan gereja ini yang telah memberi komitmen untuk membantu penginjil Erikson ini. Dan yang kelima yaitu penginjil Warren Delson. Jadi penginjil ini luar biasa. Mereka ditaja oleh kumpulan Penan dari Apau Linau Belaga, suku Penan yang ada di Apau Linau. Jadi mereka kumpulkan uang dan berdoa untuk Pastor Evelyn Delson ini. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan juga berdoa. Mungkin kita tidak boleh memberi dalam bentuk keuangan, kita boleh berdoa. Mungkin kita tidak sempat pergi,
kita boleh utus, kita boleh bersama-sama berdoa untuk mereka. Jadi mari kita sama-sama berdoa untuk perkara ini. Okay? Dan untuk ini saya serahkan Pastor Bob yang akan membawa kita dalam doa. Kita doa sama-sama. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan-Mu terjadi ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Kami berdoa untuk bangsa kami pada saat ini Tuhan. Kami membawa setiap pelayanan penginjilan-Mu Tuhan. Menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka berada di saat ini. Kami berdoa khusus kepada Doris Saban Tuhan yang ada di Kambodia, agar beliau tetap terjaga di dalam lindungan kasih-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terlindung di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Dibungkusi dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang memiliki segala-galanya. Kami memohon Tuhan agar Tuhan mencukupi beliau dalam setiap keperluannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan penginjilan yang ada di Borneo ya Tuhan khususnya. Dimanapun mereka berada Tuhan, temukan kami dengan jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang merindukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Jiwa-jiwa yang merindukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Tuhan. Bangkitkan pendoa-pendoa bagi penginjil-penginjil ini ya Tuhan Yesus Kristus. Agar terlaksanalah firman-Mu. Terlaksanalah amanat agung-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang memberi. Engkau Allah yang menyertai. Dan Engkau juga Allah yang akan membawa kami kepada pengakhirannya. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Roh Kudus. Bangkitkan gereja-Mu sekali lagi ya Tuhan. Agar kami melihat betapa pentingnya Injil untuk bangsa-bangsa ya Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami hati untuk bekerja sementara hari masih siang. Bila hari sudah malam kami tidak mampu melakukan apa-apa ya Tuhan. Sebab Engkau layak menerima pujian, hormat, kuasa untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Haleluya. Sekali lagi Paulus berkata dalam ayat yang ke-19, dan juga untuk aku. Paulus memohon supaya jemaat di Efesus itu berdoa untuk dia, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil,
yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Perkara doa yang seterusnya kita akan berdoa menyerahkan pelayanan penginjilan di Sarawak. Okay. Kita berdoa menyerahkan para penginjil agar mereka diberi pekerjaan yang tepat dalam memberitakan Injil. Okay. Seperti mana Paulus mohon doa supaya Tuhan ketika dia membuka mulutnya, dia dapat memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Ketika para penginjil ini melayani di kampung-kampung, di bandar-bandar, mereka diberi pekerjaan yang tepat dan Roh Kudus menyertai mereka dalam pemberitaan. Oke, doakan penginjil di Sarawak, terutama sekali dalam tahun ini. Bahan doa yang pertama, doakan bagi perlindungan dan tenaga penginjil kita yang berada di seluruh Sarawak. Jadi dikatakan terdapat 93 penginjil BEM yang ada di seluruh pelosok negeri Sarawak ini. Doakan bagi mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, istri mereka, agar mereka dijaga ketika mereka keluar menginjil. Okay. Ada yang harus menggunakan perahu, bot perahu, ada yang harus menggunakan pakai jalan kaki melawat ke kampung-kampung. Kita doakan mereka. Doakan juga semua kelompok-kelompok BM yang di bawah penginjil ini, agar mereka juga dapat bertekun dalam iman mereka. Okay. Dan doakan negara kita yang sedang bergumul ini menghadapi COVID-19 ini. Melalui penginjil ini mereka memberikan motivasi, memberikan dorongan-dorongan firman Tuhan yang tepat kepada orang-orang yang mereka layani ketika dunia ataupun negara kita menghadapi coronavirus ini. Okay. Dan doakan juga keperluan sponsor bagi para penginjil-penginjil ini. Akan ada para orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk memberikan dana uang mereka untuk memberkati para penginjil ini. Ya, kita tahu mereka harus membelanjakan uang mereka untuk membeli petrol untuk motorbot, petrol untuk motosikal mereka, untuk kendaraan mereka untuk pergi ke kawasan-kawasan yang jauh. Ada di antara mereka yang harus bermalam. Ya, kita doakan agar ada orang-orang yang mengasihi Tuhan terlibat dalam menolong mereka. Kita doakan juga rumah-rumah panjang di seluruh Sarawak yang masih belum terjangkau lagi, agar tua kampung mereka ataupun sesi rumah panjang ini terbuka terhadap Injil Tuhan. Okay. Dan mereka membenarkan untuk lawatan para penginjil-penginjil ini. Kita doakan sama-sama. Dan untuk itu saya minta saudara Brother Sanjay untuk berdoa ini. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Jemaat, angkat suara kita. Kita berdoa. Huraba yang boleh berbahasa roh, angkat suara kamu menyembah Dia. Kita ingin berdoa untuk penginjil-penginjil kita. Huraba kashita kakashanda bashinda. Hiraba kashatanda bashinda. Huraba kakashata karabara bashinda. Hiraba kashanda da. Hiraba kashata karabashata. Huraba kashata karabashanda. Thank you, Father, Lord. We love you so much. You are good Father. Huraba kashata karabashanda. Huraba kashata karabashanda. Haleluya. Bapa kami yang di syurga, ramai yang dipanggil, tetapi 93 orang ini sahut cabaran ini, sahut panggilan ini. And they are the chosen penginjil untuk Borneo, Bapa. Terima kasih Bapa, karena biji mata Engkau telah melihat penginjil-penginjilnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, supaya mereka akan haus dan lapar akan firman-Mu. Mereka akan mendalami firman-Mu. Mereka akan mulai menggali firman-Mu. Saat mereka menggali Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau telah persiapkan jalan yang indah untuk mereka ya Tuhan. Saat mereka menginjil Bapa, semuanya telah dipermudahkan.
Karena mereka sungguh percaya gadamu dan tongkatmu menyertai mereka di mana saja mereka berada. Saat mereka berada dalam lembah kekelaman, Tuhan Engkau berjanji bersama dengan mereka, pegang tangan mereka, mengharungi segala cabaran ya Bapa. Tuhan, Engkau berikan mereka wahyu, berikan mereka hikmat, berikan mereka pengertian ya Bapa. Supaya Tuhan apa mereka akan lakukan ya Tuhan adalah daripada Engkau ya Tuhan. Kekuatan yang mereka terima adalah daripada Engkau ya Tuhan. Engkau terlebih dahulu telah merancang segala pergerakan mereka. Terlebih dahulu telah merancang perjalanan mereka ya Bapa. Terlebih dahulu telah menempatkan tempat yang sesuai. Terlebih dahulu telah memberikan mereka orang-orang yang tepat ya Bapa. Di mana saja mereka berada pada sini Bapa, Tuhan Engkau rapi lidah mereka ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat mereka menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, mereka tidak takut, mereka tidak gentar, karena mereka telah melihat bahwa mereka akan ketahui hasilnya Bapa. Mereka akan mulai tabur benih-benih setiap tempat yang mereka akan jangkau. Nah Tuhan, kami akan menerima berita yang baik bahwa tempat yang telah mereka akan jangkau ya Tuhan, ramai akan mencintai Engkau Bapa. Ramai akan menerima Engkau ya Bapa. Ramai akan mulai mendahagakan firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa supaya penginjil-penginjil ya Tuhan, mereka akan diberi kekuatan yang luar biasa. Mereka akan diberi kesehatan yang luar biasa. Dan mereka akan melakukan pelayanan ya Tuhan dengan penuh sukacita Bapa. Penuh sukacita. Mereka akan seronok berjalan, mereka akan seronok berkayu, mereka akan berseronok untuk bersama-sama dengan kelompok yang mereka tidak pernah terfikir mereka akan sampai ke tempatnya ya Bapa. Tapi dalam hati mereka ya Bapa, Engkau akan timbulkan satu kerinduan untuk melihat banyak umat Engkau ya Tuhan datang mencari wajah Engkau Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, segala keperluan mereka telah dipenuhi Bapa. Engkau akan merancang, Engkau akan menghantar orang yang tepat untuk sponsor mereka ya Bapa. Tuhan, Engkau tahu dan melihat keperluan mereka. Dan kami tahu ya Tuhan, mereka telah dipenuhi karena Engkau Bapa yang penuh dengan prosperity. Mereka telah Tuhan memberi komitmen yang sepenuhnya Bapa. Tuhan, jika mereka mula merasakan down Bapa, angkat mereka, bangkitkan mereka, berjalan dengan mereka ya Bapa. Kami sungguh percaya Bapa, penginjil-penginjil ini, mereka akan menerima berkat-berkat yang melimpah. Berkat-berkat yang melimpah. Segala benih yang mereka akan tabur Bapa, kami akan menerima dan mendengar berita yang sangat-sangat memberikan kami sukacita. Kemenangan demi kemenangan terjadi di tempat itu. Bapa, terima kasih Bapa. Bagi mereka yang bersama dengan keluarga-keluarga mereka ya Bapa. Tuhan, Engkau bungsi mereka Tuhan, bungsi keluarga mereka, bungsi mereka dari sisi keluarga ya Tuhan. Supaya Tuhan mereka akan melakukan pelayanan ini dengan sehati. Karena mereka melakukan pelayanan ini ya Tuhan, mereka akan rasa Tuhan, mereka dipakai. Setiap ahli dalam keluarga mereka dipakai memuliakan Engkau. Talenta mereka akan dipertingkatkan. Hikmat mereka akan semakin bertambah. Pengertian akan firman-Mu semakin bertambah. Knowledge tentang Engkau ya Tuhan akan mulai bertambah dan bertambah. Di mana tempat mereka pijak Bapa, Roh-Mu bekerja pada saat itu. Segala isi kandungan dalam bumi ini ya Tuhan adalah nafas Engkau. Setiap perkataan yang telah Engkau curahkan ke atas bumi ini, Engkau telah menciptakannya. Dan suatu mereka melangkah Tuhan, roh mereka berdoa dan berdoa. Setiap kali mereka menumpang tangan, tempat itu akan ada kemenangan. Haleluya Bapa. Haleluya Bapa. Bertambahkan lagi cinta mereka ke atas Engkau ya Bapa. Kerinduan mereka untuk mencari wajah Engkau akan bertambah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, Kau akan mengantar orang-orang yang tepat untuk bantu mereka. Mungkin mereka perlukan peralatan, mereka perlukan tempat, mereka perlukan kendaraan, mereka perlukan uang dan sebagainya Bapa. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, Engkau telah menghantar orang-orang yang tepat untuk mereka.
Tuhan, berikan mereka lidah untuk berdoa dan meminta. Saat mereka ketuk, maka Engkau akan bukakan. Dan kami percaya Tuhan, berkat Engkau telah tersedia untuk mereka yang setia melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sungguh berkati dan kami diberkati, karena inilah penginjil-penginjil yang telah Engkau pilih. They are the chosen one, untuk menjangkau banyak lagi jiwa yang harus mereka kenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati mereka di mana saja mereka berperasaan ya Tuhan. Engkau adalah roh penghiburan. Engkau akan berikan mereka penghiburan. Engkau akan berikan mereka kekuatan. Engkau akan berikan mereka hikmat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semuanya percaya dan mendengar perasaan ini, katakan amin. Haleluya, haleluya. Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudari, Bapak, Ibu, hari ini kita akan berdoa supaya kita kuat. Kita kuat, kita mampu melawan lawan kita. Tidak hanya kita kuat dalam persiapan kita, tapi kita kuat oleh karena kita jemaat yang berdoa. Pada malam ini kita berdoa menyerahkan jemaat BEM Central City. Kita berdoa menyerahkan para bapak-bapak. Agar bapak-bapak mengambil peranan mereka, agar tetap menjadi bapak yang akan menjadi penjaga mesbah. Api di mesbah. Kalau api di mesbah itu padam, saudara-saudari, bahaya akan menyusul. Kita berdoa agar bapak-bapak berfungsi, agar tetap menjaga api di mesbah, di keluarga kita. Artinya bapak mengambil peranan sebagai seorang pendoa, dan pelindungan bagi keluarga kita. Doakan para ibu-ibu yang ada di BEM Central City agar ibu-ibu diberkati dalam tugas-tugas mereka. Ketika mereka berada di rumah, mereka diberkati. Mereka menjadi ibu yang berdoa, ibu yang setia, ibu yang bijaksana dalam menguruskan rumah tangga mereka. Kita berdoa menyerahkan anak-anak kecil yang ada di BEM Central City agar Tuhan terus memelihara anak-anak kita. Baik yang ada di rumah, ketika mereka berada di rumah, berikan mereka kepatuhan terhadap nasihat-nasihat ibu bapak mereka. Ketika disuruh untuk membuat kerja rumah, mereka akan dengan setia mengikutinya. Dan kita doakan juga para murid-murid yang sudah pergi ke sekolah, doakan persiapan mereka menghadapi ujian yang akan datang, baik Form 5 dan Form 6 yang sudah di sekolah pada saat ini. Tuhan memberkati mereka. Kita doakan juga jemaat kita yang sudah bercuti, para pelajar university atau pelajar Unimas dan UiTM yang sudah berada di kampung halaman mereka. Kita doakan ketika mereka belajar online, mereka juga akan diberkati menjadi pelajar yang luar biasa. Haleluya. Kita doakan juga jemaat yang setia di gereja kita. Ketika saya sebagai gembala sidang berterima kasih atas kesetiaan kita dalam mempersembahkan persembahan persepuluhan, dalam mempersembahkan persembahan yang lain, sehingga gereja kita ini akan terus berjalan dengan baik tanpa ada kekurangan yang muncul. Saya berterima kasih atas komitmen Anda. Kita terus berdoa agar kita terus berkomitmen dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam pemberian kita, dalam kesetiaan kita, dalam janji iman kita. Kita akan tetap setia. Haleluya, haleluya. Kita tunduk kepala, kita doa.
Saya akan berdoa untuk bahagian ini. Bapa Surgawi, hamba-Mu datang memberkati jemaat BM Central City. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan yang Tuhan beri kepada hamba-Mu dan juga para barisan kepimpinan untuk kami dapat melayani mereka. Kami bersyukur Tuhan oleh karena peningkatan demi peningkatan sepanjang tahun. Mereka sudah mulai melihat peningkatan dalam kerohanian mereka, dalam iman mereka Tuhan, dalam kesetiaan mereka. Tuhan, kami bersuka cita. Dan pada malam ini Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan para keluarga yang ada di BM Central City, agar Tuhan terus bangkitkan semangat mereka, agar terus berkobar-kobar mencari Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan, aku berdoa memberkati para bapak-bapak yang ada di BM Central City, memberkati para ibu-ibu yang ada. Tuhan, bela kesetiaan Allah juga yang akan tampil dalam perhubungan suami dan istri, sehingga akan memancarkan Kristus melalui hubungan mereka, sehingga anak-anak mereka Tuhan juga akan melihat contoh yang indah ini. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, agar Engkau berkati para anak-anak kecil di BM Central City. Bungkus mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan daripada segala wabak-wabak yang berbahaya. Kami percaya Tuhan, di luar itu Tuhan banyak bahaya-bahaya, tapi kami percaya juga darah Yesus akan membungkusi, melindungi anak-anak kecil kami Tuhan. Tuhan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam segala urusan mereka. Yang bersekolah, yang dididik di rumah, Tuhan bela mereka patuh terhadap nasihat-nasihat ibu bapa mereka. Jadikan mereka anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan juga para pelajar-pelajar universiti yang sudah balik ke kampung halaman mereka. Kami percaya juga sebagaimana mereka belajar secara online, Tuhan menyertai mereka, memberi hikmat, memberi kebijaksanaan dalam segala urusan yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, aku berdoa memberkati Gereja BM Central City. Tuhan, berkati terus secara keuangan Tuhan, supaya melalui keuangan yang ada, gereja ini Tuhan akan bergerak dengan lebih cepat lagi, lebih aktif lagi Tuhan, lebih terfokus lagi Tuhan. Tuhan, berkati para pemimpin gereja yang menguruskan keuangan itu. Tuhan mencurahkan berkat atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu yang setia dalam persembahan mereka. Tuhan, curahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Haleluya Tuhan, terima kasih. Biarlah kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, anugerah Tuhan akan sentiasa terus turun ke atas BM Central City ini Tuhan. Kami akan melihat Tuhan ada di tempat ini. Biarlah gereja ini Tuhan, BM Central City akan menjadi beacon of light di kota Semerahan ini Tuhan. Menjadi terang, menjadi cahaya bagi orang-orang yang ada. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam beberapa minggu yang akan datang Tuhan, kami merancang untuk membukakan ibadah ahad, ibadah mesbah doa kepada jemaat-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, persiapkan kami ke arah itu Tuhan. Baik segala peralatan, persiapan, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, berkati kami. Baik pelayanan yang ada di BM Central City ini Tuhan, ketika kami memulaikan ibadah, memulaikan pelayanan yang seterusnya, Tuhan Engkau menyediakan orang-orang yang tepat melayani di tempat ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingatkan pelayanan Tuhan di Sebuyau Tuhan, kawasan penginjilan. Tuhan, kami menyerahkan para penduduk-penduduk yang telah kami injili, yang sudah mendengarkan tentang berita baik Tuhan, agar mereka mulai bertumbuh dan terus bertumbuh Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, oleh karena kesetiaan kita bersama-sama dengan kami dalam mesbah doa ini. Dan saya berdoa agar Tuhan terus memberkati kita. Marilah kita tetap berdoa. Dalam apapun juga keadaan, tetaplah berdoa. Karena doa merupakan kekuatan kita. Oke, kita pernah mendengar, kita berdoa pasti ada kuasa. Haleluya. Sebelum kita beredar, marilah kita sambut berkat daripada Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan di BM Central City, baik yang berada di rumah pada malam ini, baik yang di luar, Tuhan berkati mereka.
Segala urusan mereka untuk pekerjaan mereka di besok harinya Tuhan, minggu-minggu depan Tuhan, Engkau berkati mereka. Berikan mereka kecekapan, hikmat dalam menguruskan segala urusan mereka. Ketika tidak ada jalan, Engkau buka jalan bagi mereka. Ketika tidak ada jawaban, Engkaulah jawaban bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ketika mereka pergi keluar sana, mereka dilindungi dan diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat yang saya kasih, terimalah dan sambutlah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa menyertai kita. Kiranya damai daripada Roh Kudus memberkati kita. Dan kiranya penyertaan daripada Tuhan Yesus yang adalah Immanuel akan bersama-sama dengan kita. Sambutlah berkat ini. Di dalam satu nama yang besar itu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin dan amin. Tuhan memberkati kita dan selamat malam. Is more